Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Rico dan saat ini aku telah berdomisili di Amerika Serikat selama 2 tahun, tepatnya di Dallas-Fort Worth, Texas. Dan kali ini aku akan berbagi tentang pengalaman aku tinggal di Amerika Serikat. Nah, di video kali ini aku berkolaborasi dengan Mini Riding dan dia juga menceritakan tentang bagaimana culture shock tinggal di United Kingdom. Kalian boleh akses video dia melalui link yang aku provide di description box below. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan culture shock? Culture shock berdasarkan definisi sosiologi, artinya adalah sebuah keadaan atau goncangan yang terjadi akibat perbedaan budaya, yakni perbedaan budaya lokal dan asing. Nah, as a disclaimer, poin-poin yang aku jelasin di video ini hanya berdasarkan pengalaman yang aku alami aja. Nah, kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, kalian boleh drop komen kalian di bawah agar online bisa baca, oke? Satuan ukuran di Amerika itu menggunakan standar imperial unit. Kalau misalnya di Indonesia atau negara lainnya, itu biasanya menggunakan metrik. Mengukur panjang, kalau di Amerika itu menggunakan inci atau yard, sedangkan di Indonesia menggunakan sentimeter atau meter. Terus suhu, kalau misalnya di sini menggunakan sistem Fahrenheit, sedangkan di Indonesia itu satuannya Celsius. Terus volume, kalau misalnya kita beli susu, itu bukan per liter tapi per galon. Terus massa, kalau misalnya kita beli jeruk, itu bukan per kilo tapi per pound. Ya kan? Dan hal-hal ini itu bikin aku harus mengganti dan mengkonversikan segala informasi yang aku punya pas aku belajar di bangku SD malah, dan itu harus aku hapus dan aku ganti ke imperial system. Orang Amerika itu terkenal dengan keramah tamahannya. Kayak misalnya lo ke grocery store atau lagi di jalan, itu lo nggak asing untuk ngeliat atau ngalamin orang lain yang nggak kenal itu kayak nanyain kabar kayak, "Hi, how are you? How's it going?" Atau, "Hey, what's up, bro?" Bukan karena mereka pengen SKSD sama lo, tapi itu emang bentuk dari budaya mereka. Kalau mereka itu suka ngebuat small talks. Walaupun orang Indonesia itu terkenal dengan keramah tamahannya, tapi di sini itu in different context. Kayak misalnya orang Indonesia tuh biasanya nyapa dengan kayak menganggukkan kepala, ya kan? Atau manyunkan senyuman, kayak gitu. Atau perpaduan antara memanyunkan senyuman dan memandukan kepala, kayak gitu. Atau cuma sekedar selamat pagi, atau selamat sore, selamat malam, atau halo, gitu doang kan. Nah, kalau di sini, orang Amerika itu cenderung nanya, "Hi, how are you?" Atau menanyakan apa kabar. Mereka cenderung untuk minta feedback. Jadi kita tuh harus kayak ngejawab. Nggak cuma sekedar halo, hi, nggak gitu doang. Kayak gitu. Dan saat pertama kali aku nyampe di sini, dan tiap kali orang nanya, "Hey, how are you?" Aku nggak jawab sama sekali. Aku cuma kayak memanyunkan senyuman doang. Atau menundukkan kepala. Atau perpaduan keduanya. Karena aku nggak tahu mau jawab apa. Bodoh nggak sih? Nah, turunan dari orang Amerika suka beramah-tamah adalah orang Amerika tuh suka banget muji. Kayak misalnya, "Hey, I like your hair." "Oh my God, I like your hair too." Atau, "Hey, I like your pants." "Oh my God, those pants are cute." Atau, "Oh my God, those baby is the cutest baby that I ever seen in my entire life." Nah, belum tentu kalau misalnya anak bayi itu adalah the cutest baby yang dia pernah lihat di dalam kehidupannya. Nah, untuk culture shock berikutnya, ini adalah culture shock atau poin yang paling aku benci tinggal di Amerika. Karena orang Amerika itu mewajibkan untuk ngetip waiternya. Dan kalau misalnya kalian makan ke restoran, terus kalian terima receipt, itu di bawah tip. Dan ada guidance-nya. Terendah itu adalah 15%. Mau gimana pun, sucks waiternya, kalian harus ngetip 15%. Kalau misalnya kalian nggak ngetip 15%, itu dianggap perut. Atau kalian dianggap kurang ajar.
kayak gitu. Tapi lama-kelamaan ketika aku tinggal di Amerika, aku tuh jadi ngerti kenapa orang Amerika itu ngenuntut customer untuk ngetip waiter itu karena gaji waiter di sini tuh tergolong rendah. Atau mereka tuh minimum wage. Tapi mereka bisa dapat lebih banyak duit karena dari tipnya itu. Dan mereka sebagai pelayan, sebagai waiter atau waitress, mereka dituntut untuk ngelayani customer dengan lebih baik lagi. Jadi ada motivasinya, kayak gitu. Orang Amerika itu pecinta makanan beku, frozen food, atau makanan kalengan, atau canned food. Mereka tuh setiap hari kalau misalnya grocery store, mereka tuh selalu beli makanan kalengan, beku. Dan itu bentuknya bermacam-macam. Starting from vegetables, bean, soup, pizza, apa lagi ya? Roti, semua frozen food dan canned food itu kalian bisa lihat dengan berbagai macam bentuk. Oke, jadi ini pantry aku dan aku pengen nunjukin seberapa banyak canned food yang aku punya. Maaf berserak. Jadi ini tuh semua canned food. Tuh sayur, whole green beans. Gila tuh canned food semua. Gimana gue nggak kanker ya? Mohon maaf. Sementara waktu aku di Indonesia, mama aku kan jualan. Jadi aku tuh selalu makan makanan yang fresh. Yang kalau misalnya aku pengen makan, aku tinggal bilangnya ke mamaku, ya kan? Mak aku pengen makan, misalnya sayur kangkung, mak aku tuh pasti masain ke aku. Nah di sini aku harus beradaptasi untuk lebih menerima makanan kalengan dan makanan beku. Karena aku juga malas masak, jadi kadang-kadang kalau misalnya aku malas masak, lebih sering sih aku malas masak, aku tuh makan makanan beku. Americans said, everything is better with cheese. And when I say everything, it's literally everything. Kayak misalnya soup, terus pasta, mie, sandwich, burger. Dan burger mereka juga punya double cheeseburger. Terus triple cheeseburger. Everything with cheese. And I'm sick of cheese. I don't eat cheese. So, itulah garis besar poin-poin culture shock yang aku alami saat aku tinggal di Amerika Serikat kurang lebih 2 tahun. Kalau misalnya kalian ada tambahan dan pengen nge-share pengalaman kalian, kalian boleh drop komen kalian di bawah. Atau kalau misalnya ada ide-ide video yang harus aku buat, please do the same by dropping the comments below, okay? And don't forget to subscribe, click the bell button below untuk dapat notifikasi kalau misalnya if aku upload one, okay? So, thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye!